dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kembali saya Bayu Oktara tentunya bersama kru Metro TV dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang, menjumpai Anda untuk sama-sama kita gaspol memperdalam ilmu agama, nggak pakai rem-rem, hanya di sini di Gaspol Sahur. Satu kebahagiaan buat kita, sudah hadir juga bersama Ustadz Dasat Latif yang akan memberikan petuah buat kita semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. Wih. Good morning everybody. Oke, ini ibu-ibu saya lihat ini mama-mama semua ya. Mama-mama Masya semangat Allah. semua. Cantik-cantik semua, Masya Allah. Iya nih. Glowing, Masya Allah. Glowing. Ada juga misalnya sudah pakai gigi palsu. Itu ibu-ibu, Masya Allah. Ini karena pesertanya banyak mama-mama, kita akan berikan informasi tentang mama yang hebat. Ya, Yaitu Bu, Al-Quran itu lebih dari setengah isinya berkisah, betul. bercerita. Cerita tentang masa lalu, cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Lut, tentang Nabi Sulaiman, tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kira-kira apa sih tujuannya Allah bercerita tentang masa-masa lalu? Untuk apa Allah cerita tentang sejarah-sejarah yang sudah selesai? Nah, tujuannya juga dijelaskan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran buat kalian. Maka pada kesempatan ini saya juga akan berkisah sisi kehidupan Ummul Mukminin, ibunya orang Islam yang sampai digelari ibu para kita ini orang Islam.
Ya. Nah dia sampai sangat dicintai oleh Nabi. Bayangkan, begitu dicintanya Nabi, sampai Nabi berduka waktu wafat, beliau katakan apa? Barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Bayangkan, begitu cintanya Nabi, sampai Nabi katakan kalau ada perempuan meninggal, suaminya mengenang kebaikannya, duka terus, ciri-ciri penghuni surga itu. Jadi ibu-ibu kalau besok-besok lebih dulu Ki meninggal toh? Lebih dulu, iya. Mau kemana pasti Ki mati bu? Toh? Meninggal, suami tak menangis terus mengenang kebaikan tak. Setiap hari dia ingat lagi, kasih tahu anaknya, nak mamamu itu baik betul sekali. Meskipun suka ngomel, tapi itu ngomelannya membuat saya bahagia. Ya kan? Oh itu ciri-ciri penghuni surga itu kalau begitu bu. Tapi kalau ibu meninggal, sebaliknya langsung suami tak masuk kamar berteriak, merdeka. Astagfirullahaladzim. Tuh ya. Nah sekarang sampai Khadijah itu begitu cintanya Nabi kepada Khadijah. Nabi sudah tidur bersama istri termudanya, Aisyah. Nabi tidur, bayangkan bu, tidur bersama Aisyah. Nabi justru bersabda, sepertinya ada telapak kakinya terompahnya Khadijah. Bayangkan ibu, kalau sama ki suami tak baru perempuan lain sebut. Wow, mengamuk tengah malam lagi bu. Ya toh, ternyata Aisyah juga begitu. Aisyah, jadi perempuan itu fitrahnya cemburu. Aisyah juga cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya Khadijah? Masa saya kau temani Khadijah yang kamu ingat? Apa sih kelebihannya Khadijah? Kamu nikahi dia sudah 2 kali janda. Apa sih kelebihannya Khadijah? Dia lebih tua darimu. Saya kau nikahi dalam keadaan perawan. Masih muda lagi. Lalu Nabi bersabda, ya Khumairah, kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Perempuan pertama yang beriman kepadaku Khadijah. Ketika orang tidak ada yang mau lagi bekerja sama dengan saya, Khadijah habis hartanya untuk membantu saya. Ketika orang melecehkan saya, Khadijah lah yang tampil membela saya. Nah, bagaimana kisahnya Khadijah? Suatu ketika nih, saya sampaikan ceritanya, Mas Bayu. Siap. Itu suatu ketika sudah mulai sakit. Khadijah. Siti Khadijah. Sudah mulai sakit. Ya, kira-kira kalau sekarang detik-detik menghadapi sakaratil maut. Lalu Khadijah panggil anaknya. Fatimah, sini dulu nak. Iya mak. Ada itu serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Tolong mintakan saya. Saya malu minta, takut kak juga. Tolong kau minta. Allah Karim. Apa kata Fatimah? Mak, kita lalu mau minta. Kenapa bukan mama yang minta langsung? Apa kata Khadijah? Saya malu minta nak. Takut saya juga sama bapakmu. Allah Karim. Kira-kira masih ada perempuan begini sekarang? Minta ke suaminya kira-kira masih. Malu minta sama suaminya. Bukan minta, culi. Allah. Ayo. Kalau ibu-ibu zaman sekarang udah pokoknya aku mau sekarang. Nah sudah. Kalau Siti Khadijah gak begitu ya Pak Ustaz? Rumahnya itu Khadijah, rumahnya Rasul itu kan kecil bu. Ya. Jangan bayangkan dindingnya seperti ini. Nah, lalu Nabi mendengar dari balik dinding, dari balik kamar. Nabi dengar. Dia datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu saya. Itu Khadijah bu, sebelum menikah dengan Nabi, 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Kaya itu Khadijah bu. Bangsawan, janda, pengusaha, terkaya di Mekah. Lalu datang Nabi. Khadijah, habis hartamu untuk bantu saya. Untuk bantu umat Islam. Untuk bantu dakwah. Masa ini serban jika kamu minta kamu malu. Saya malu ya Rasul, saya tidak mau merepotkan kamu. Lalu Nabi menyampaikan, ya Khadijah, Ummul Mukminin, ada salam dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena Jibril tidak boleh berbicara langsung kepada Khadijah bu. Jibril itu hanya boleh bicara langsung kepada Nabi dan Rasul. Nah, maka pakai perantara. Ya Muhammad,
sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Masya Allah. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Cukup sampai situ? Tidak. Lalu Khadijah lagi, Jibril menyampaikan lagi kepada Muhammad. Ya Muhammad, sampaikan pula kepada Khadijah, Allah telah menyediakan istana dalam surga. Sudah surga, ada lagi istananya. Allah Karim. Sudah surga, ada lagi istananya. Sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menyediakan istana buat Khadijah yang terbuat dari mutiara. Ibu tahu mutiara? Tahu mutiara? Tahu pasti Pak Ustadz. Ada mutiara teh Bu? Alhamdulillah. Saya banyak ada mutiaraku. Mutiara hati. Waduh. Siapa Ustadz? Mamanya Ece. Sama Ece. Mutiara. Ibu tahu mutiara perhiasan. Ya kan? Kenapa sih Allah tidak mengatakan istana yang terbuat dari emas, istana yang terbuat dari jamrud, istana yang terbuat dari berlian? Tidak. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Apa sifatnya mutiara? Tahu mutiara Bu toh? Dia hidup di dasar laut. Ya kan? Masuk pasir di perutnya. Mutiara gambar, bayangkan misalnya tude, compa, kerang. Bayangkan misalnya itu, kan lembut itu dagingnya Bu toh. Tiba-tiba masuk pasir. Bayangkan nih, anggap saja mata masuk pasir. Kelilipan. Perut mutiara yang sangat lembut masuk pasir. Bayangkan betapa sakitnya. Lalu itu mutiara dia tutup cangkangnya. Dia tutup. Sudah itu dia buka. Yang tadinya pasir keluar apa? Mutiara. Itu sifat mutiara. Itu sifatnya Khadijah Ummul Mukminin. Apa? Tidak pernah dia pergi cerita kejelekan rumah tangganya ke orang lain. Tidak pernah dia cerita berkeluh kesah terhadap masalah hidupnya kepada orang lain. Ini pelajaran buat kita. Ibu-ibu sekarang masalah ada sedikit curhat. Curhat di mana? Di Facebook. Di medsos. Nah, bagaimana kisah selanjutnya Khadijah? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai cerita Ummul Mukminin yaitu Siti Khadijah. Bagaimana keteguhan hati, kedermawanan dan juga keimanan beliau bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Mohon berikan cerita dan kisah petuah juga buat kita semua lagi Pak Ustadz. Kisah pertama tadi hikmahnya adalah Khadijah itu banyak masalah dalam rumah tangganya. Kan menikah dengan Rasulullah. Rasulullah itu waktu itu dimusuhi oleh kaum Quraisy. Kenapa? Quraisy waktu itu bilang Tuhan 4. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Bikin patung-patung disimpan di seputaran Makkah. Di seputaran Ka'bah. Ada juga di dalam Ka'bah. Datang Muhammad mengatakan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tak nampak, tak dilihat, tak beranak dan tidak diperanakkan. Bingung orang Arab. Apa maksud ini Muhammad? Kita saja 4 Tuhan tak. Masih susah Ki. Kau satu ji Tuhanmu. Tidak dilihat lagi. Bagaimana kita mau selesai masalah? Dimusuhilah Muhammad. Sampai Rasulullah waktu itu diboikot. Tahu boikot Bu? Ada kan produk diboikot sekarang tuh? Nah diboikotlah Nabi. Nabi anggaplah Ibu. Anggaplah ini kawasannya Bani Hashim. Bani Hashim itu anggap suku. Sukunya Bani Hashim di sini. Nah. Abu Jahal CS, Abu Lahab dan teman-temannya kafir Quraisy kafir. Dia bilang apa? Tidak boleh kau masuk di kawasan ini. Semua orang-orang Mekah tidak boleh masuk dan bertransaksi dengan Bani Hashim. Orang Bani Hashim tidak boleh keluar dari sini. 3 tahun Bu. Puluhan orang Islam wafat. Disitulah habis hartanya Khadijah fisabilillah.
dimusuhi. Tapi Khadijah tampil membelanya. Tapi yang pertama dulu, hikmah yang pertama, jangan cerita masalah adalah kepada orang lain. Ceritanya kemana kalau Khadijah? Bangun sholat, minta pertolongan Allah. Saya lihat ini ibu-ibu semua ini kalau ada masalahnya, boy, dia cerita ke Allah. Ya Bu, cerita ke Allah, dalam arti apa Ustaz? Itulah yang disebut doa. Curhat. Ya Allah, pelihara suamiku. Saya lihat hari-hari ini dia semakin lain-lain. Tidak mungkin saya bisa mengawasinya ya Allah. Engkau yang maha mengawasi. Ya Allah, dia kuat dari saya. Dia punya duit. Saya hanya dikasih sebagian. Ya Allah, pelihara suamiku. Jaga hatinya. Buat dia pening kepalanya kalau dia tidak lihat saya dalam. Astagfirullahaladzim. Kalau Allah kabulkan. Mana dia mustahil kalau Allah yang berkehendak. Khadijah itu banyak masalah dalam rumah tangganya. Tapi beliau sembunyikan, rahasiakan, tidak cerita ke orang lain. Dia cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu mulai sekarang jangan cerita di medsos. Ada itu pantun saya bikin soal medsos. Cakep. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Dari Facebook turun ke WA. Bukan. Dari mana datangnya kecewa? Cakep. Setelah ketemu ternyata berbeda. Ya toh? Itu di medsos. Makanya jangan curhat ke medsos. Khadijah banyak masalahnya, tapi curhatnya ke Allah. Mana sih ada rumah tangga tidak ada masalahnya? Bilang Maki, ya semua orang punya masalah ibu. Coba lihat, ada orang kasihan, sudah menikah, 2 anaknya belum punya rumah, masih ngontrak-ngontrak. Ada begitu Bu? Ada. Ada lagi orang belum menikah, ada di rumahnya. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada rumahnya, ada anaknya. Apalagi masalahnya? Mertuanya suka ikut campur. Pagi datang, sore datang. Kasih begini gordenmu, tidak baik ini. Mau lawan mertua. Iya toh. Ada lagi rumah bagus, anak bagus, mertua baik. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini. Oh masalah saya dalam rumah tangga. Apa? Selalu ku tinggal istriku. Sedikit-sedikit pergi misalnya. Kadang kodon datang 2-3 jam saja. Pergi lagi. Sampai Nabi bilang, kenapa kita selalu pergi? Ku bilang, tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku demi kau dan terpaksa. Begitu saja. Demi Allah tidak ada orang tidak ada masalah. Bu, oi. Ya. Bu. Kurang apa itu mulianya Nabi? Adakah manusia yang lebih hebat ibadahnya dari Nabi? Tidak ada. Kurang apa mulia akhlaknya Nabi? Tidak pernah bicara kasar. Ditelitilah mulutnya Nabi pernah apa yang diucapkan. Kalimat yang pernah dinilai oleh para tafsir hadis, periwayat, kalimat yang pernah dianggap kasar keluar dari mulutnya Rasulullah itu apa? Beliau pernah berkata, semoga lumpur mengenai jidatmu Abu Jahal. Lumpur. Bukan Nabi bilang semoga kau mati. Semoga kau kena bencana, semoga kau masuk neraka. Tidak. Nabi cuma bilang, semoga jidatmu kena lumpur. Coba, begitu mulianya akhlak Nabi. Beliau pun ada masalah dalam rumah tangganya. Tapi beliau curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, kalau ada masalah, curhatlah kepada Allah. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat witir. Nah, selama Ramadan ini minta ibu. Minta kepada Allah. Satu, sifat Khadijah. Banyak masalah, ngadunya kepada Allah. Yang kedua, Khadijah banyak hartanya tapi bukan untuk dirinya. Untuk agama. Nah ibu. Itu harta tak boleh dipakai. Tapi jangan pelit. Ramadan ini berderma ibu. Karena kalau mati Ki, demi Allah itu emas berlian tak bukan kita punya. Siapa punya? Istri kedua.
Kami pengalaman lagi Ibu suami nih. tak. Nah, ya Bu, Siti Khadijah terkaya di Mekah Bu. Tapi ketika sakaratul maut, Ibu tahu enggak? Baju yang dia pakai sudah robek. Ditambal-tambal. Sudah 9 kali tambal. Tahu tambal toh? Dan terakhir tambalnya pakai daun kurma. Kenapa? Tidak ada kainnya. Tapi sampai sekarang dikenang. Ini namanya kaya tapi digunakan fisabilillah menjadi dikenang. Ada juga kaya Bu. Tapi pelit, sombong. Namanya Korun. Sesamannya dengan Nabi Musa. Kaya tapi sombong. Fir'aun. Kaya tapi sombong. Hina. Kita. Jadi ibu-ibu Ramadan ini bawa nasi bungkus ke masjid. Biar mie 2. Kenapa kita ketawa? Gak apa-apa ya Pak Ustadz, asal ikhlas ya. Sekarang ya, saya ulangnya supaya gampang Ibu. 1, Khadijah itu banyak masalahnya tapi ngadunya kepada Allah. 2, banyak hartanya tapi fisabilillah. Dermawan. Yang ketiga, kita lanjutkan setelah pesan berikut. Nah, sahabat dasar, kita akan dengarkan kembali kisah-kisah perjuangan Ummul Mukminin Siti Khadijah yang insya Allah bisa menjadi inspirasi untuk seluruh wanita di dunia ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, hari ini banyak sekali jamaah yang hadir. Nih makin semangat nih di bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita gaspol mendapatkan ilmu agama dari petua-petua Ustadz Dasat. Izinkan saya untuk mengabsen satu-satu Pak Ustadz. Yang pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Amin, Maricaya, Kecamatan Makassar. Ini di Jalan Rusa toh? Oh, Jalan Rusa tahu Pak Ustadz? Iya, dekat dari tempat kontrakku dulu waktu SMA. Jalan Dulu Harimau. dulu 9 kontrak, tahun, Ustadz? iya sering sholat tarawih di sana. Oh. Waktu saya masih SMA. Masya Allah. Selanjutnya ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Bani. Nurul Bani di jalan mana Ibu? Ya, Abdesir. Ya, Abdesir suka macet dulu di situ. Oh enggak Midi, enggak Midu. Lalu kemudian Majelis Taklim Atirah. Nah, Majelis Taklim ada Atira ini namanya Ibu Yusuf Kalla. Oh, Ibunda Pak Ya, JK. Ibu Atira. Masya Allah. Ini sekaligus nama sekolah dan pesantren. Terima kasih Ibu sudah hadir. Lalu kemudian Majelis Taklim Permawi Imim. Ini salah satu ormas Islam dan pesantren tertua di Sulawesi Selatan, baru-baru milad yang ke-61. Masya Saya Allah. diminta ceramah. Oh, Alhamdulillah sudah hadir. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim An-Nurun Nisa. Terima kasih ya Ibu sudah hadir. Lalu kemudian Majelis Taklim Permawi Pesantren Imim Putra. Lalu kemudian ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nufus Tamalate. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim Anissa Tamalanrea. Nah ini di lokasi sinilah Tamalanrea. Dekat dari masjid ya Pak Ya. Ustadz. Lalu kemudian Majelis Taklim Fatima Az-Zahra Tamalanrea. Berikutnya ibu-ibu dari Al-Mahabbah Al-Ayubi, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Wah, senang sekali semuanya hadir. Sama-sama kita berjumpa tentunya di Gaspol Sahur. Nah, Pak Ustadz. Oke, belajar lagi dari Ya. Khadijah. Ummul Mukminin. Setelah yang pertama tadi, semua masalahnya dicerahkan Allah. Yang kedua, hartanya untuk fisabilillah. Yang ketiga, Ibu, beliau sangat taat kepada suami. Ya. Ibu mau ndak gampang masuk surga? Mau. Taati aja suamimu. Itu passwordmu gampang masuk surga. Kalau ibu malas sholat tahajud,
ibu malas sholat duha, ibu malas tadarus, ibu malas puasa Senin Kamis. Sudahlah, taati suamimu. Itu pintu gampangnya kau masuk surga. Bagaimana kalau suamiku Ustaz tidak sholat? Urusannya. Suamiku Ustaz, Ustaz tidak berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Urusannya Bu. Begitu ibu ada bisikan di hati tak, di pikiran tak, jangko, lawangi, malas, tidak ada gunanya. Setan itu hasid ibu. Setan. Kurang apa itu jahatnya Fir'aun? Kurang apa jahatnya Fir'aun? Tapi istrinya soleha. Ayo. Maka ibu, kalau ibu taat kepada suami, bukan karena menghormati semata suami, tapi cari ridha Allah. Maka Bu, kalau suami tidak sesuai harapan, berarti itu jodohmu yang terbaik. Kan tidak mungkin kita menikah kecuali jodoh. Ya tuh ibu? Tapi suamiku jelek Ustaz. Karena kalau dia gagah malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Masya Allah. Ibu, mau kita tahu sifatnya Khadijah? Bu, itu Khadijah suatu ketika datang Nabi dakwah. Capek dia kasihan. Capek dia dakwah. Lalu Khadijah mau berdiri. Nabi bilang, Nabi, jangan maki berdiri sayang. Duduk maki. Ternyata Khadijah lagi menyusui Fatimah. Bu, karena miskinnya kasihan itu Khadijah, habis hartanya kan. Dia susui, tidak ada air susunya. Apa yang keluar? Darah. Darah yang keluar dari air susunya. Bukan lagi ASI. Lalu Nabi mengambil anaknya. Digendongnya Fatimah kecil. Dibawa ke tempat tidur. Baring-baring. Karena capeknya Nabi dakwah. Tertidur Nabi bersama Fatimah. Sama saya biasa. Marah juga istriku kadang-kala. Kalau capek pulang ceramah. Diajak ke ngomong. Ngorok mak. Tidur misi deh ini. Kan orang capek butuh. Nah. Karena lelahnya tertidur Rasulullah. Kemudian Khadijah menatap suaminya yang kelelahan. Kira-kira kalau begini, ini kepalanya Nabi begini. Khadijah sedih. Dia lihat suaminya. Kasihannya ini suamiku. Dia mengajak kepada tauhid. Dia mengajak perbaikan akhlak. Menghargai perempuan. Misinya bagus. Kok dimusuhi kasihan. Berapa kali dihina di depan umum. Khadijah menetes air matanya. Karena sedih. Kena pipinya Rasul. Bangun Rasul. Kira-kira kalau saya tuh. Kenapa Ki menangis sayang? Tuh. Kenapa menangis? Apakah engkau menyesal menikah sama saya? Adik kau kaya sekarang kau jadi miskin. Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau bangsawan, dimuliakan orang, sekarang kau dihina. Tadi kamu dimuliakan orang, sekarang kau dimusuhi. Apa kau menyesal menikah denganku? Lalu Khadijah menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak menyesal menikah denganmu. Hartaku saya sudah sumbangkan jalan agama Allah. Kebangsawananku semua sudah kupersembahkan kepada Allah. Kemuliaanku sebagai bangsawan saya serahkan semuanya kepada Allah. Sekarang sudah habis apa-apa. Sekarang tidak ada lagi yang kumiliki. Sekarang saya sebentar lagi menghadap kepada Allah. Saya cuma sedih nanti apabila saya sudah tiada, siapa bantuku? Selama ini orang Mekah tidak terang-terangan menghadang kamu, menghina kamu karena masih menghormati saya sebagai bangsawan orang Quraisy. Selama ini masih ada hartaku untuk bantu kamu. Bagaimana kasihan kalau saya meninggal nanti siapa bantuku? Ya Muhammad, kalau apabila ajalku menjemput besok-besok dan kamu masih perlu berjalan, kamu butuh perahu, kamu butuh tongkat, gali kuburku. Gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan dia perahu, jadikan dia tongkat untuk melanjutkan perjuanganmu. Kalau tidak ada harta ku punya, gali saja kuburku, pakai tulang-tulangku untuk pakai dakwah. Makanya Khadijah penghuni surga.
dikenang sampai sekarang. Kenapa? Bukan karena cantik rupanya, tapi karena cantik akhlaknya. Nah ibu-ibu, berapa lama kita bisa hidup, ibu? Berapa lama kita bisa hidup, Bu? Maka kalau mau dikenang bukan glowing. Kalau mau dikenang bukan bleaching. Tapi mana? Perbaiki akhlakmu. Kenapa? Allah tidak melihat kita, Bu, dari cantiknya. Tidak. Kalau Allah kasih masuk ke surga berdasarkan cantik, tidak ada yang masuk surga di sini. Pak Ustadz, kok gitu? Nah, Enggak lah. cantik Ki memang ibu. Tapi banyak yang lebih cantik dari ibu. Oh gitu. Begitu masuknya. Saya kan tidak bilang jelek. Iya, iya, iya. Iya. Tapi menjurus Pak Ustadz. Kalau orang masuk surga karena popularitas, tidak masuk ke surga kita, kasihan. Tidak terkenal. Paling terkenal di tetangga aja sama majelis taklim. Iya toh? Tapi Allah tidak menilai itu. Kemuliaan manusia dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bagaimana kisah selanjutnya Hadijah? Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, sahabat Dasar jangan kemana-mana karena setelah ini juga kita akan menerima pertanyaan dari jamaah yang hadir. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai tema yaitu Ummul Mukminin Siti Khadijah. Bagaimana kisah perjuangan beliau, pengorbanan beliau mendampingi Rasulullah SAW begitu bisa menjadi inspirasi buat seluruh wanita yang ada di dunia. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan sifat-sifat ketauladanan beliau. Nah, sekarang kita berikan kesempatan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Ibu, Ya, boleh. silahkan Ibu. Silahkan maju, Bu. Perkenalkan diri dulu. Selain Ibu bertanya, saya kasih hadiah. Ada hadiahnya Pak Ustadz. Oke. Hadiah. Ya, silakan perkenalkan diri dulu Ibu. Di sini Ki, Bu, di sini Ki, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya, sebenarnya tadi Ustadz ini waktu pertama kali Ustadz berdiri di sini membahas tentang Ummul Mukminin, saya sedikit bertanya-tanya, apa sebenarnya maksudnya nih Ustadz? Yang dibahas adalah perjuangan Ummul Mukminin Khadijah. Ya, ada 4 istri Rasulullah. Ya. 9. 9. 13. Oh begitu. Ternyata banyak sekali. 13 Ibu. Iya. Oke. Bercanda ya, tadinya saya berpikir jangan-jangan kita ini disuruh untuk menjadi Hadijah yang merelakan suami-suami kita untuk punya istri sampai 13 karena perjuangan. Ya. Tapi saya kira kalau ada ibu-ibu yang bisa seperti itu tuh, saya kira bisa saja. Oke. Ya. Ya. Nah, Pertanyaannya, akan Bu. tetapi yang saya ingin tanyakan, dari istri-istri Rasulullah itu, mengapa hanya Khadijah dan Aisyah yang selalu diceritakan perjuangan-perjuangannya? Bagaimana dengan istri Rasulullah yang lain? Baik. Saya Hadiah. Siapa nama Ibu? Ibu Hasniati dari Ibu Majelis Taklim Hasniati Al-Mahabbah. dari Majelis Taklim Gubernur. Terima kasih Ustaz. Ini Sabang sampai Merauke. Namanya Kembang Nusantara, kembang. Nah, biasa Iya, nak Pak bilang Ustaz. orang tidak ada isinya. Kita buktikan Pak Saya Ustadz. kasih lihat Ada Ibu nggak toh. isinya? Nanti kita kira lagi bilang balik-balik gitu. Nah ini asli Bu karena logonya monokrom. Terima Tuh kasih warnanya. banyak, Ustaz. Terima kasih dipakai anak tak untuk terawih. Ya ada tulisan Arabnya juga. Terima kasih Terima Bu. kasih Bu Nur. Selamat sarung tenun Hasni. gajah Ibu duduk. Hasni, Masya Allah. Nah, Ibu tadi waktu kita bicara soal Khadijah langsung membayangkan pasti poligami lagi mau cerita ini Ustaz. Bu, boleh Ibu tidak setuju poligami, boleh. Boleh Ibu tidak mau suaminya poligami, boleh. Tapi tidak boleh mencela orang yang poligami. Kenapa? Itu halal. Itu halal.
boleh dilakukan, tapi syaratnya ketat. Ya. Nah, banyak orang dulu Soekarno, pejabat Soekarno, presiden, dia terang-terangan berpoligami. Kenapa? Dia taat sama agama. Sekarang pejabat kita malu dibilang poligami tapi dia selingkuh kiri kanan. Kalau selingkuh itu Bu, menghina perempuan. Kenapa? Cuma mau dinikmati, tidak dikasih tanggung jawabnya. Kalau nikah, poligami, dilindungi sama istri kedua, ketiga dan keempat. Sama haknya. Kalau selingkuh, enggak. Pelampiasan saja. Enggak diakui. Begitu tiba-tiba ada anaknya. Apa? Enggak boleh punya akte kelahiran. Enggak ada akte nikahnya. Anaknya. Tapi kalau poligami harus dinikahi baik-baik. Begitu dicerai, kasih harta. Enggak boleh dibiarkan. Dia enggak menikah-nikah setelah diceraikan. Wajib dinafkahi sampai dia menikah lagi. Anak yang ada di situ sama haknya dengan anak yang istri pertama. Kalau dalam Islam Bu, enggak usah cemas. Islam sangat memuliakan perempuan. Nah sekarang, kenapa sih hanya Khadijah dan Aisyah yang banyak dicerita? Sepertinya semua ustadz selalu cerita yang lain. Cuma yang sering kita dengar itu Khadijah sama Aisyah. Ya istri yang lain juga. Kenapa? Khadijah itu karena istri pertama dan memang banyak jasa-jasanya. Aisyah kenapa? Karena Aisyah lah orang yang paling banyak merekam memori hidupnya Nabi. Kenapa Nabi dinikahkan dengan Aisyah yang masih muda 9 tahun? Kenapa? Karena Aisyah lah yang Allah desain untuk merekam segala kehidupan Nabi sehari-hari. Coba kalau tua. 2 hari lupa kayaknya Pak Ustadz. Iya toh? Memorinya sudah lain Bu. Coba Bu, kalau misalnya lebih duluan wafat, siapa yang rekam? Seperti Khadijah, setelah wafat siapa yang merekam kehidupan pribadinya? Itulah Aisyah, itu hikmahnya Ibu. Jadi begitu ceritanya. Kenapa? Karena inilah 2 istri beliau yang paling banyak sejarah dalam perjalanan Islam. Dahsyat sekali. Oke Bu, you understand? Yes. Thank you very much. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya sebelah kanan. Ibu boleh maju Bu ke depan. Mana? Yang sebelah sini Bu. Yang sebelah mana? dari kiri sekarang Itu? sebelah kanan. Ibu yang bertanya, ibu yang jawab. Jangan dong. Jangan. Ya. Nanti jadi berbalas pantun. Silakan Ibu. Sebelah sini Bu. Mudah-mudahan masih ada waktu nanti untuk pertanyaan ketiga ya Bu ya. Silakan. Perkenalkan diri dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Fatma. Ibu Fatma. Fatma. Ya. Ya. Dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Tamalan Rea. Saya tadi mendengarkan tausiahnya Ustadz, Masya Allah, untuk menjadi seorang Khadijah. Kayaknya kita mungkin jauh ya untuk bisa sampai ke sana. Dan saya sempat tadi menitikkan air mata bahwa sebenarnya perjuangannya Khadijah itu semoga semangat-semangatnya itu bisa sampai ke kita ibu-ibu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana trik supaya emosi kita sebagai ibu-ibu menghadapi masalah tiap hari dengan keluarga, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Itu kan saya yakin masalah itu Banyak terus ya Bu ya? Banyak. Ya. Kira-kira apa triknya Ustadz Ya, supaya ya. emosi kita itu tetap bisa stabil? Yeah. Hadiah Pak Seperti Ustadz. itu. Hadiah Ibu. Sarung tenun gajah duduk. Ibu kita tahu kenapa disebut gajah duduk? Tidak tahu Ustadz. Karena gajahnya tidak pernah berdiri. Oh, Masya Allah. Ya, ini Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Kita kasih Ibu. lihat dulu, nanti nak curigai lagi nih Bu-ibu. Nah, ada isinya. Nah, Ada itu. isinya Bu. Ya. Logonya monokrom, Ya, ada tulisan Arabnya. Mudah-mudahan dipakai tarawih suami anaknya ya. Masya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Selamat. Fatma. Ibu Fatma. Ibu tahu tak kalau dalam sejarah perjalanan bangsa siapa itu Fatmawati? Hah? Istri Bung Karno. Istrinya. Ya. Mamanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Ibu-ibu. Nah,
Seperti yang saya katakan tadi, semua orang kan pasti punya masalah Ibu toh. Syukurnya itu Tuhan tidak Nabi bilang Ibu, saat kalau ada masalahmu jadi anggota DPR kau dulu. Enggak toh? Ibu kalau ada masalahmu sarjana kau dulu. Kaya kau dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 Bu. Ini resepnya. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar perbaiki sholat. Ya. Ya, jadi kalau ada rumah tangga selalu banyak masalahnya, pasti sholatnya tidak beres. Ya, kalau ada suami istri suka saling menghina, tidak saling menghargai, pasti mereka anggap remeh itu sholat. Lihat saja Bu, kalau orang saling memuliakan sholat, saling menjaga sholat, sholatnya baik, itu orang Bugis bilang sipaka lebih, saling menghormati. Ya, makanya Ibu dari kecil anak dipelihara sholatnya, ya, biar mi anak tanda sarjana tapi sholatnya rutin, ya, daripada sudah tidak sholat tidak sarjana lagi, ya. Yang kedua sabar, sabar itu gampang diucapkan Bu, tapi susah dilakukan. Apa yang ibu-ibu biasa masuk setan, nabisiki sabar ada batasnya, sabar ada batasnya, lawang ko, sabar tidak ada batasnya Bu. Sabar tidak ada batasnya. Kalau kita mau lihat itu sejarah Nabi yang paling sabar, sering jadi legend ceritanya, Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sabarnya enggak pernah berhenti, dicoba, enggak pernah berhenti ibadah. Ya, kesabaran. Ibu, semoga Ramadan ini Khadijah kembali menjadi inspirasi buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dahsyat sekali, terima kasih. kasih Ustaz Dasat atas petua-petuahnya. Semoga kisah-kisah inspiratif dari Ummul Mukminin Siti Khadijah akan membuat seluruh wanita, seluruh ibu-ibu yang hadir maupun menyaksikan acara ini semakin termotivasi untuk menjadi wanita hebat tanpa syarat kecuali hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, kami semua pamit dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Hajjah Sitimang. Selamat menjalankan ibadah puasa, ibu-ibu selamat kembali ke rumah masing-masing dan menerapkan, mengimplementasikan sifat-sifat ketauladanan Ummul Mukminin. Besok insya Allah kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.